Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, bertemu lagi dalam Kids Venture. Pada pagi yang cerah ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, makasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat memahami seluruh isi firman-Mu. Dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita semua adalah anak Tuhan zaman sekarang. Kita masih muda, masih penuh dengan semangat dan tenaga. Jangan kalah terhadap godaan dunia ini. Ayo kita mau ikut Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tenaga, dan pikiran kita. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi baginya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi baginya. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi baginya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam mendengar firman-Nya. Kita minta Tuhan membuka hati kita untuk lebih mengerti isi hati Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar
Story time. Shalom adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita mulai cerita kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita sama-sama matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mendapatkan berkat dari firman-Mu ini sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang dalam kebenaran nama-Mu, serta firman-Mu dapat menjadi berkat yang kami dapat sharing, bagikan ke saudara-saudara dan teman-teman kami serta lingkungan kami di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Nah adik-adik, Musa telah berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari. Mendengarkan Allah memberikan kepadanya 10 perintah dan hukum-hukum lain. Bangsa Israel semakin lelah menunggu Musa untuk kembali ke tempat mereka. Maka mereka berkumpul di sekeliling imam besar Harun. Apakah yang terjadi pada Musa? Orang-orang itu bertanya kepada Harun. Dia membawa kami ke sini dari Mesir, lalu dia menghilang. Buatlah kami Allah yang dapat memimpin kami. Maka Harun berkata kepada bangsa itu, bawalah kepadaku semua emas yang dapat kalian temukan, dan aku akan memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kemudian bangsa Israel membawa kepada Harun perhiasan emas mereka. Dia meleburkannya ke dalam api dan membentuknya menjadi patung anak lembu. Ketika bangsa itu melihat berhala emas itu, mereka berteriak, inilah Allah yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Ketika Harun melihat betapa senangnya bangsa itu, dia membangun altar di depan patung anak lembu itu dan berkata, besok kita akan mengadakan perayaan bagi Tuhan di tempat ini. Pagi-pagi berikutnya, bangsa Israel bangun dan mempersembahkan korban. Lalu mereka menari dan berpesta di depan patung anak lembu emas. Ketika Allah melihat apa yang bangsa itu lakukan, dia mengatakan kepada Musa, turunlah, sebab bangsamu yang engkau bawa keluar dari Mesir telah rusak lakunya. Mereka cepat berpaling dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka, dan telah membuat bagi mereka berhala tuangan berbentuk anak lembu. Mereka sujud menyembah kepadanya dan mempersembahkan korban baginya dan berkata, inilah Allahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari Mesir. Musa memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada Israel. Jangan binasakan seluruh bangsa itu, Musa memohon. Ingatlah janji-janji yang telah engkau buat kepada mereka. Allah mendengar permohonan Musa dan mengutus dia turun gunung sambil membawa 2 loh batu yang bertuliskan kalimat-kalimat kovenan. Ketika Musa tiba di dekat kemah, dia melihat patung anak lembu itu dan orang-orang yang sedang menari-nari di sekelilingnya. Musa dengan penuh amarah atas apa yang dilihatnya. Musa melemparkan kedua loh batu itu ke tanah dan membantingnya sehingga hancur berkeping-keping. Dia mengambil patung emas itu dan melemparkannya ke dalam api. Kemudian berbalik kepada Harun. Mengapa engkau sampai hati membiarkan bangsa ini berdosa semakin besar? Dia ingin tahu. Nah adik-adik,
Setelah beberapa waktu berlalu, Allah memerintahkan Musa untuk mempersiapkan 2 loh batu seperti yang semula. Aku akan menuliskan pada kedua loh batu itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula Allah berkata. Kemudian dia memerintahkan Musa untuk naik ke puncak gunung Sinai keesokan paginya dengan membawa 2 loh batu yang baru dan memastikan agar tidak seorang pun datang mendekati gunung itu. Musa melakukan seperti yang Allah perintahkan. Dan ketika pemimpin Israel itu tiba di atas gunung, turunlah Allah dalam awan. Musa berkata, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Musa sujud ke tanah di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, katanya. Terimalah kami sebagai umat-Mu. Sertailah kami dan berjalanlah di depan kami. Allah berfirman, Aku mengadakan kovenan denganmu. Di hadapan seluruh bangsamu akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang belum pernah dilakukan di bangsa manapun di seluruh dunia. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau berdiam akan melihat betapa dahsyatnya pekerjaan yang akan aku, Tuhan, lakukan bagimu. Taatilah apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang sesuai dengan Alkitab, adik-adik. Ketika kita beribadah kepada Allah dengan cara kita sendiri dan bukan dengan cara Allah, maka sebenarnya kita sedang menggambarkan Allah secara salah, seperti yang orang Israel lakukan dengan patung lembu emas. Kita bersyukur kepada Allah telah membersihkan hati kita dari dosa, supaya kita dapat mengasihi dan beribadah kepadanya dengan caranya. Mengagumkan bukan? Memiliki juru selamat yang mati bagi semua dosa kita, dan yang memberitahukan kepada kita bagaimana beribadah dan memuji Allah. Memory verse. Nah adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Matius 22 ayat 37. Mari kita sama-sama bacakan bersama sebanyak 4 kali. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, adik-adik, mari kita berdoa sama-sama untuk menutup hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman dan cerita-Mu, ya Tuhan. Berkat-Mu telah kami terima. Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah mengasihi kami meskipun kami telah berbuat dosa, ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami sangat mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami, mengampuni kami. Biarkan kami dapat berkembang, bertumbuh, dan hidup di dalam kebenaran nama-Mu, ya Tuhan. Biarkan benih-benih yang telah Engkau sebarkan ke dalam hati kami dapat kami rawat, dapat kami sebarkan ke teman-teman, saudara-saudara kami, dan lingkungan sekitar. Ya Tuhan, biarkan berkat ini, firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang di dunia ini, di setiap tempat dan setiap negara, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menebus dosa kami. Biarkan kami akan selalu menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang taat semua peraturan-Mu dengan cara-Mu, ya Tuhan, bukan dengan cara kami. Meskipun kami tidak sempurna, ya Tuhan, kiranya Engkau selalu beserta kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Got questions? Kak, penyembahan yang benar dan sesuai dengan Alkitab itu seperti apa ya? Di Alkitab mengatakan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh tidak ada hubungannya dengan sikap tubuh kita ini. Ini berhubungan dengan lubuk hati kita. Menyembah dalam roh membutuhkan pikiran yang berpusat kepada Allah. Juga pikiran yang sudah diperbaharui oleh kebenaran. Paulus mendorong kita untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hanya dengan ketika pikiran kita berubah dari yang tadinya berpusat kepada hal-hal duniawi menjadi berpusat kepada Allah, barulah kita dapat menyembah di dalam roh. Syarat kedua dari penyembahan yang benar, ketika hal tersebut dilakukan di dalam kebenaran. Supaya bisa benar-benar menyembah Allah, kita harus memahami siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Nah, adik-adik, satu-satunya tempat di mana Dia mengungkapkan dirinya sepenuhnya hanyalah ada di Alkitab. Adik-adik, penyembahan adalah ekspresi pujian dari hati yang terdalam kepada Allah yang kita pahami melalui firman-Nya. Jika kita tidak memahami kebenaran yang dinyatakan di Alkitab, kita tidak mungkin mengenal Allah. Kita tidak mungkin bisa benar-benar menyembahnya. Memang tidak ada aturan mengenai apakah kita harus menyembah Tuhan dengan duduk, berdiri, tersungkur, diam,
atau menyanyikan pujian dengan keras dalam penyembahan bersama. Namun, yang paling penting, apakah kita sudah menyembah Allah dalam roh, di dalam hati kita, dan kebenaran di dalam pikiran kita, atau belum? Song of the month. Yay! God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. And your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than the song. Your love for me stretches farther and far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. God, you made our big blue sky. You made the oceans deep and wide. God, you made the trees so tall. Your love is bigger than it all. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than the song. Your love for me stretches farther than far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. God, you're bigger than big, stronger than strong. Yeah, you're mightier than mighty, louder than the song. Your love for me stretches farther than far. I can't imagine just how big you are, just how big you are. I can't imagine just how big you are, just how big you are. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.